Gunung Raung, legenda kerajaan gaib Macan Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube, sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan ini, saya menyajikan gunung tertinggi kedua dari Five Summit di Provinsi Jawa Timur Indonesia, yaitu Gunung Raung 3344 mdpl. Gunung Raung adalah gunung berapi kerucut, stratovulkanik, yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, Indonesia. Secara administratif, kawasan gunung ini termasuk dalam wilayah 3 kabupaten di wilayah Besuki, Jawa Timur, yaitu Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember. Secara geografis, lokasi gunung ini berada dalam kawasan kompleks pegunungan Ijen dan menjadi puncak tertinggi dari gugusan pegunungan tersebut. Dihitung dari titik tertinggi, Gunung Raung merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur. Kaldera Gunung Raung juga merupakan kaldera kering yang terbesar di Pulau Jawa dan terbesar kedua di Indonesia setelah Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Terdapat 3 titik puncak Gunung Raung, yaitu Puncak Bendera, 3159 mdpl, Puncak Tusuk Gigi, 3300 mdpl, dan yang tertinggi adalah Puncak Sejati, 3344 mdpl. Ada cerita rakyat yang mengaitkan asal-usul nama Raung dengan kisah Hanoman, Panglima Kera dalam Ramayana. Dalam cerita tersebut, Hanoman memotong puncak Gunung Sukmalangit dan melemparkan kepala Rahwana ke dalamnya, sehingga menimbulkan suara Raung, yang menjadi asal nama gunung tersebut. Ada mitos tentang kerajaan gaib Macan Putih, Pondok Demit dan Pondok Mait, yang melekat pada Gunung Raung. Mitos kerajaan gaib Macan Putih, di sekitar kaldera Gunung Raung, tepatnya di sebuah bukit terjal, dipercaya terdapat kerajaan gaib yang dipimpin oleh Pangeran Tawang Alun atau Macan Putih. Masyarakat meyakini bahwa kerajaan ini masih ada dan berhubungan dengan kerajaan Majapahit yang hilang. Mitos Pondok Demit dan Pasar Gaib. Pondok Demit adalah salah satu pos pendakian yang dianggap angker, dan dipercaya sebagai tempat berkumpulnya makhluk halus. Masyarakat sekitar meyakini bahwa Pondok Demit adalah pasar gaib, tempat para lelembut berjualan. Mitos ini diperkuat dengan cerita tentang keramaian dan suara musik yang terdengar di pondok tersebut pada waktu-waktu tertentu, meskipun tempatnya terlihat sepi. Mitos Pondok Mait adalah pos pendakian lain yang terkenal dengan kisah misterinya. Konon, tempat ini pernah menjadi lokasi ditemukannya mayat tergantung di pohon, yang menambah kesan mistis. Mitos dan legenda ini menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita rakyat yang hidup di sekitar Gunung Raung, dan dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Letusan Gunung Raung bertipe letusan stromboli, yaitu letusan kecil tetapi terus-menerus mengeluarkan pijar. Gunung Raung juga memiliki sistem kawah yang terbuka, yang menyebabkan lava pijar yang dihasilkan akan kembali ke dalam kawah dan kecil kemungkinan meluber keluar kaldera. Catatan paling awal letusan Gunung Raung dimulai pada tahun 1586. Pada periode tahun-tahun 1593 sampai tahun 1903, terdapat 20 kali catatan letusan. Pada periode tahun-tahun 1915 sampai tahun 1924 tercatat 6 kali letusan. Pada periode tahun-tahun 1928 sampai tahun 1999 tercatat 31 kali letusan. Tanggal 21 Juni tahun 2015, terjadi peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Raung. Periode Juli, Oktober tahun 2020, aktivitas Gunung Raung mengalami peningkatan. Letusan dengan skala kecil terjadi di Gunung Raung. Bahkan letusan terjadi 100 kali dalam sehari setelah status dinaikkan dari normal ke level waspada. Bulan Januari, aktivitas vulkanis Gunung Raung kembali meningkat. Ditandai oleh keluarnya asap setinggi 200 meter dari puncak. Pada tanggal 21 Januari tahun 2021, status Gunung Raung kembali naik menjadi waspada. Pasca dinaikkan statusnya, gempa tremor dan hembusan naik signifikan, asap letusan membumbung setinggi 700 meter berwarna kelabu. Tanggal 27 Juli tahun 2022, terjadi erupsi Gunung Raung dengan tinggi kolom abu teramati tanda kurang lebih 1.500 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 32 mm dan durasi 540 detik. Laporan mengenai peningkatan aktivitas diberikan sejak tanggal 21 Juni tahun 2015.
Satelit Landsat 8 NASA mendeteksi adanya 2 lubang magma, sehingga diperkirakan tidak akan terjadi letusan besar. Material pijar mulai menyembur pada tanggal 26 Juni tahun 2015 dan rangkaian letusan terjadi sejak tanggal 4 Juli tahun 2015. Karena lubang magma terletak pada kawah yang dalam, semburan material pijar tidak keluar dari kawah. Meskipun demikian, daerah di sekitar Gunung Raung dituruni hujan abu serta merasakan gempa tremor. Rangkaian letusan ternyata terus berlanjut pada hari-hari selanjutnya sehingga mulai mengganggu perhubungan udara. Terhitung mulai tanggal 10 Juli tahun 2015, akibat dikeluarkannya Notice to Airmen dari Regulator Penerbangan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 5 bandar udara ditutup dan tidak melayani penerbangan rutin. 5 bandara tersebut adalah Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, Bandara Internasional Lombok, Bandara Selaparang, Lombok, Bandara Blimbing Sari, Banyuwangi, dan Bandara Noto Hadinegoro, Jember. Pada tanggal 16 Juli tahun 2015, 3 bandar udara utama Jawa Timur yaitu Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Bandara Abdul Rahman Saleh, Malang, serta Bandara Trunojoyo, Sumeneb juga ditutup. Pada hari-hari berikutnya, secara tidak tetap bandar-bandar udara tersebut ditutup untuk sementara kemudian dibuka kembali. Bandara paling terdampak adalah Bandara Noto Hadinegoro, Jember, dan Bandara Blimbing Sari, Banyuwangi. Sampai tanggal 5 Agustus tahun 2015, Bandara Blimbing Sari adalah satu-satunya bandara yang masih ditutup. Komplek Gunung Raung menjadi batas alami hidrologi, yang membagi 7 daerah aliran sungai menjadi 3 arah aliran yang berbeda. Pertama adalah Das Sampean. Alirannya mengarah ke pesisir utara dan bermuara di Laut Jawa. Kedua Das Kalibaru, Das Mayang dan Das Bedagung. Alirannya mengarah ke pesisir selatan dan bermuara di Samudera Hindia. Ketiga adalah Das Blondong, Das Bomo dan Das Setail. Alirannya mengarah ke pesisir timur dan bermuara di Selat Bali. Titik pertemuan batas hidrologi tersebut berada pada puncak Gunung Raung, kecuali Das Bedagung yang diapit oleh Das Sampean dan Das Mayang. Vegetasi hutan di Gunung Raung, Jawa Timur didominasi oleh berbagai jenis tumbuhan khas pegunungan. Di lereng bawah, terdapat hutan hujan tropis dengan berbagai jenis flora dan fauna. Saat mendaki, vegetasi akan berubah menjadi hutan pegunungan dengan tumbuhan seperti pinus, cemara gunung, rotan, honje, pisang hutan, semak belukar, cantigi, dan edelweiss. Selain tumbuhan, Gunung Raung juga menjadi rumah bagi berbagai jenis fauna, termasuk macan kumbang, ular, tokek, ayam hutan, monyet, burung, elang, dan lintah gunung. Gunung Raung di Jawa Timur menawarkan berbagai tempat wisata menarik, terutama bagi pecinta alam dan petualangan. Beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi di sekitar Gunung Raung adalah 1. Air terjun Telunjuk Raung, terletak di kaki Gunung Raung. Air terjun ini dinamai demikian karena bentuknya yang menyerupai telunjuk. Aliran airnya tidak terlalu deras, cocok untuk bermain air dan menikmati kesegarannya. 2. Air terjun Lider, terletak di lereng Gunung Raung dengan ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 60 meter. 3. Desa Wisata Sumberweringin, desa ini dikenal sebagai pemilik jalur klasik pendakian Gunung Raung. Desa ini juga menawarkan pengalaman wisata lain seperti edukasi kopi dan tradisi budaya masyarakat setempat. 4. Wisata Religi Beji Antaboga, destinasi wisata religi yang berada di kaki Gunung Raung. Tempat ini merupakan tempat peribadatan untuk 5 agama. Di samping itu, masih banyak tempat wisata lainnya yang tak kalah indah dan mempesona. Seperti, air terjun Tirto Kemanten, Wana Wisata Rowo Bayu, air terjun Kembar Arum, dan masih banyak lagi tempat wisata lainnya. Untuk para penghobi mendaki, Gunung Raung memiliki 3 jalur pendakian utama, yaitu Kalibaru, Glenmore, dan Sumberweringin. Jalur Kalibaru adalah yang paling populer dan sering digunakan untuk mencapai puncak sejati gunung ini, sementara jalur Glenmore dan Sumberweringin biasanya hanya mencapai puncak bayangan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai ketiga jalur tersebut.
Jalur Kalibaru, Banyuwangi. Jalur ini dianggap sebagai jalur yang paling menantang dan ekstrim di Jawa Timur, sering disebut sebagai jalur neraka oleh para pendaki. Medannya didominasi oleh hutan hujan lebat, jalur sempit, dan batuan terjal, dengan jurang di sisi-sisinya. Pendaki harus mempersiapkan diri dengan peralatan memadai, termasuk peralatan panjat tebing, dan kemampuan navigasi yang baik. Jalur ini dikenal dengan rintangan seperti hutan lebat, tanaman berduri, dan kesulitan menemukan sumber air. Pendakian melalui jalur ini bisa memakan waktu 3-4 hari, bahkan lebih untuk mencapai puncak sejati. Beberapa pos yang akan dilalui antara lain pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5, Pondok Mayit, pos 6, Pondok Angin, dan puncak sejati, 3.344 mdpl. Jalur Sumberweringin, Bondowoso. Jalur ini bisa menjadi pilihan bagi pendaki yang ingin mencoba jalur yang lebih mudah daripada Kalibaru. Pendakian dimulai dari desa Sumberweringin, melewati kebun pinus dan kopi, menuju Pondok Motor. Perjalanan menuju puncak bisa ditempuh sekitar 9 jam, melewati jalan berkelok dan tanjakan. Beberapa pos yang akan dilalui antara lain Pondok Motor, Pondok Sumur, dan Pondok Demit. Jalur ini juga memiliki pemandangan yang indah, termasuk kaldera dan kawah gunung. Puncak Sumberweringin berada di seberang puncak sejati, dan bisa menjadi alternatif tujuan. Jalur Glenmore, jalur ini terkenal dengan medannya yang sangat ekstrim dan jarang dilalui, cocok untuk pendaki berpengalaman. Vegetasinya lebat, dengan semak belukar, pohon besar, dan tanjakan curam. Rutenya bisa sangat sulit dan membutuhkan kemampuan navigasi yang mumpuni, bahkan bisa memakan waktu 2 minggu untuk mencapai puncak. Penting untuk membawa perlengkapan yang memadai dan memiliki pengalaman mendaki yang cukup sebelum mencoba jalur ini. Dan selalu saya ingatkan, apabila sobat-sobat berniat untuk berwisata ataupun mendaki gunung manapun, jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan pendakian, antara lain, membawa perlengkapan yang sesuai, kondisi fisik yang prima, dan informasi jalur pendakian yang lengkap. Periksa kondisi cuaca di tempat yang menjadi tujuan, terutama saat musim hujan. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti peraturan dan panduan yang diberikan oleh pihak berwenang demi menjaga keselamatan dan pelestarian lingkungan. Sekian sobat-sobat vlog saya tentang Gunung Raung sebagai gunung tertinggi kedua Five Summit Jawa Timur. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya untuk perbaikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.